Pernahkah terbesit di dalam benak Anda bahwa seolah-olah pintu langit telah terkunci rapat bagi untayan doa yang Anda panjatkan, dikala beban finansial yang kian menumpuk membuat rongga dada terasa begitu sempit dan menghimpit, serta lembaran hari esok tampak seperti sebuah lorong gelap gulita tanpa ujung. Seringkali kita berlari tanpa henti mengejar gemerlapnya dunia hingga menguras seluruh energi. Namun kenyataannya hasil yang kita peroleh hanyalah rasa penat yang mendalam dan batin yang terasa kosong. Akan tetapi, ketahuilah dengan seyogyanya bahwa di balik pekatnya badai kehidupan yang tengah melanda diri Anda saat ini, terdapat secercah kehangatan fajar duha yang senantiasa menanti untuk menyinari kembali sudut-sudut jiwa Anda yang mulai meredup. Ada sebuah rahasia ilahi yang memiliki kekuatan dahsyat untuk mengubah tetesan air mata kesedihan menjadi sujud syukur yang paling mendalam, sekaligus mengurai segala bentuk kesulitan hidup yang tampak mustahil untuk diselesaikan oleh nalar manusia, namun teramat mudah bagi Sang Pencipta jagat raya. Sebelum kita membedah lebih jauh rahasia agung ini, mari kita satukan hati dan frekuensi dalam untayan doa bersama. Silakan Anda ketikkan di kolom komentar dari wilayah mana Anda berasal, serta cantumkan satu permohonan paling besar yang ingin Anda saksikan keajaibannya terwujud dalam waktu dekat. Mari kita saling mengaminkan satu sama lain, sebab boleh jadi di antara sekian banyak pemirsa setia serambi surga, terdapat satu doa yang dipanjatkan dengan sangat tulus, sehingga mampu menggetarkan arsy demi mendatangkan kesembuhan serta kelapangan rezeki bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Serambi Surga, sebuah ruang digital tempat kita bersama-sama mempertebal lentera iman serta menjemput kedamaian jiwa yang sejati. Doa dan harapan kami, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan curahan rahmat-Nya serta ampunan yang luas bagi kita semua dimanapun kaki kita berpijak saat ini. Sebelum kita menyelami lebih dalam ke samudera ilmu maghfiratullah yang penuh berkah ini, alangkah baiknya jika kita menundukkan ego dan hati sejenak, sembari menggoreskan asal daerah Anda beserta harapan atau keinginan paling besar yang ingin segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kolom komentar di bawah. Mari kita jadikan momentum ini untuk saling mengaminkan doa dari saudara-saudara seiman kita, agar untayan kata tersebut menjelma menjadi gelombang kekuatan doa yang mampu menembus langit tertinggi. Saudaraku, tanamkanlah pemahaman yang mendalam di dalam sanubari kita, bahwa urusan rezeki itu bukanlah hitung-hitungan di atas kertas atau sekedar rumus matematika. Rezeki tidak melulu berbicara tentang seberapa keras kita memeras keringat, atau seberapa lelah kita membanting tulang dari fajar menyingsing hingga senja tenggelam, hingga terkadang kita melalaikan waktu utama untuk bersujud kepadanya. Rizki yang sesungguhnya adalah tentang esensi keberkahan
dan ketetapan momentum spiritual tatkala kita menghadap Sang Pemilik segala kekayaan. Di luar sana banyak kita jumpai orang-orang yang durasi kerjanya luar biasa padat dan sangat memeras tenaga, namun hasil yang mereka bawa pulang tetap saja tidak mencukupi. Bahkan tidak sedikit yang beban hutangnya justru kian melonjak tinggi, layaknya sebuah gunung yang siap menimbun kehidupan mereka kapan saja. Fenomena pelik ini terjadi bukan lantaran Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan sifat Maha Pemurahnya, melainkan karena seringkali manusia itu sendiri yang dihinggapi rasa angkuh, merasa bahwa urusan duniawi dapat mereka taklukkan hanya dengan mengandalkan kekuatan jemari mereka sendiri. Padahal kunci utama dari segala perbendaharaan kekayaan yang ada di alam semesta ini sepenuhnya berada di dalam otoritas dan genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejatinya terdapat sebuah misteri besar yang tersimpan rapi di balik keutamaan waktu duha, sebuah bentangan waktu yang sangat sakral, di mana pintu-pintu kemudahan dan jalan keluar sengaja dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama mengambil iktibar dari sebuah kisah nyata yang dialami oleh seorang pria paruh baya yang bernama Pak Salman, yang tinggal di salah satu sudut pedalaman Kalimantan. Pada mulanya Pak Salman merupakan seorang pemilik bengkel yang dikenal sangat berintegritas dan jujur. Namun roda kehidupannya mendadak berputar ke titik yang paling nadir setelah dirinya dikhianati oleh rekan bisnis yang teramat ia percayai. Dalam sekejap mata ia kehilangan seluruh aset usahanya dan menyisakan tumpukan hutang yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah, yang mau tidak mau harus ia pikul di atas pundaknya sendiri. Tiada hari berlalu tanpa kehadiran para penagih yang mendatangi kediaman kecilnya dengan melontarkan kalimat-kalimat yang intimidatif serta kalimat kasar, sehingga menyebabkan istri dan buah hatinya dirundung rasa cemas yang berkepanjangan. Pak Salman sempat mengira bahwa lembaran hidupnya telah usai dan tidak ada lagi ruang bagi dirinya untuk sekedar menghirup udara dengan tenang, sebab bayang-bayang kegagalan finansial tersebut selalu membuntuti kemanapun kakinya melangkah. Akar permasalahan mendasar yang tengah menjerat Pak Salman, dan boleh jadi sedang dialami oleh sebagian dari Anda yang menyaksikan tayangan ini, sebenarnya bukanlah terletak pada minimnya jumlah uang atau besarnya angka nominal hutang yang tertulis. Letak persoalan yang sesungguhnya adalah mulai merenggang atau bahkan terputusnya jalinan komunikasi batin antara jiwa kita dengan poros sumber kekayaan yang abadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kerap kali terbuai oleh fata morgana yang mengira bahwa jalan keluar dari kemelut keuangan atau mengambil jam kerja lembur secara Spartan tanpa jeda. Padahal pola pikir yang demikian tidak ubahnya seperti usaha menutup sebuah lubang dengan cara menggali lubang. Padahal pola pikir yang demikian tidak ubahnya seperti usaha menutup sebuah lubang dengan cara menggali lubang baru di tempat lain. Sebuah lingkaran setan yang tidak akan pernah menemui titik penyelesaian yang tuntas akibat tekanan yang bertubi-tubi. Pak Salman pun hampir tergelincir
ke dalam jurang frustasi yang teramat parah. Sampai-sampai fondasi imannya mulai goyah dan terbersit rasa ragu akan keadilan dari garis takdir yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia sempat mempertanyakan mengapa ujian yang sedemikian dahsyat justru ditimpakan kepada dirinya yang selalu berupaya menjaga ibadah, sementara orang-orang di sekitarnya yang abai terhadap perintah agama justru hidup bergelimang kemewahan tanpa hambatan. Namun tepat di saat badai keputusan itu berada di puncaknya, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kelembutannya menyalakan lentera petunjuk melalui skenario pertemuan antara Pak Salman dengan seorang figur guru spiritual yang sangat bersahaja dan juhud di sebuah musola yang sudah usang. Ulama tersebut sama sekali tidak mengulurkan bantuan berupa materi atau uang tunai, melainkan memberikan sebaris petuah bijak yang seketika merombak total paradigma berpikir Pak Salman dalam memandang hakikat rezeki. Sang guru memberikan wejangan bahwa apabila hamparan bumi ini sudah dirasa kian menyempit dan menghimpit langkahmu, maka segeralah mengetuk pintu langit, sebab hanya di sanalah tersimpan gudang persediaan yang tidak akan pernah mengenal kata habis, sekalipun dikuras oleh seluruh makhluk dari awal penciptaan dunia hingga fajar kiamat kelak. Beliau kemudian membagikan sebuah metode spiritual yang sangat spesifik, sebuah amalan yang apabila dipraktekkan dengan tingkat keyakinan yang menghunjam dalam di waktu duha, memiliki fadilah untuk mengalirkan rizki dari sumber yang sama sekali tidak pernah terlintas di dalam benak manusia. Kunci mistis tersebut rupanya termaktub dengan sangat indah di dalam lembaran Al-Quran, yakni pada sebuah surah pendek yang teramat familiar di telinga kita semua, namun mukjizatnya seringkali luput dari kesadaran batin kita dalam menjemput kelimpahan hidup. Ulama tersebut membisikkan sebuah rahasia bahwa surah pendek ini jika dirutinkan untuk dibaca sebanyak 11 kali seusai atau di dalam rangkaian salat duha, akan menjelma menjadi daya pikat rizki yang luar biasa kuat, sedemikian rupa sehingga seolah-olah harta benda itu memiliki mata dan kaki untuk mendatangi pemiliknya. Pak Salman terkesima dan terdiam. Ia merasa seakan-akan baru saja menemukan aliran mata air yang jernih di tengah-tengah hamparan padang pasir yang gersang. Logikanya, rizki itu ibarat curahan air hujan yang sangat lebat. Akan tetapi apabila wadah spiritual atau bejana hati kita dalam keadaan tertutup rapat oleh noda dosa serta prasangka buruk, maka sekeras apapun hujan itu turun, kita tidak akan pernah bisa menampung manfaatnya sedikit pun. Oleh karena itu, amalan membaca surah sebanyak 11 kali ini berperan sebagai instrumen pembersih sekaligus pembuka penutup bejana hati tersebut. Mungkin muncul pertanyaan di benak kita, mengapa harus dibaca sebanyak 11 kali? Ini merupakan bagian dari rahasia hikmah yang berkelindan dengan konsistensi dalam mengetuk pintu rahmat ilahi. Secara filosofi spiritual, bilangan 11 merupakan simbol dari keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus merepresentasikan anak tangga ma'rifat yang mesti didaki dengan penuh ketabahan. Mengetahui rahasia ini, Pak Salman langsung membulatkan tekadnya,
Ia menanggalkan statusnya sebagai hamba yang dipenuhi dengan keraguan dan bertransformasi menjadi seorang hamba yang memiliki keyakinan mutlak bahwa Tuhannya tidak akan pernah alpa atau lupa dalam mencukupi segala sendi kehidupannya pada malam harinya. Pak Salman merenungkan kembali setiap bait kata yang diucapkan oleh sang guru, dan ia tersadar bahwa selama ini cara ia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menggunakan mentalitas seorang peminta-minta yang diliputi rasa sangsi. Ketika esok pagi menjelang dan posisi matahari mulai bergeser naik, ia pun bersiap dengan mengenakan busana terbaik yang ia miliki, mensucikan raganya dengan ritual wudhu yang sesempurna mungkin, lalu bersimpuh menghadap sang Kholik dengan derai air mata taubat. Tepat pada momen sujud yang terakhir, ia tumpahkan seluruh keluh kesah, beban hutang yang melilit, serta rasa cemas akan hari esok sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu mengucapkan salam penutup sholat, ia tidak tergesa-gesa untuk beranjak, melainkan tetap mempertahankan posisi duduknya dengan tenang, menghadap ke arah kiblat. Lalu mulailah ia melantunkan surah rahasia tersebut, yang tidak lain adalah surah Ad-Duha. Setiap bait ayat yang keluar dari lisannya perlahan-lahan meruntuhkan dinding-dinding kecemasan yang bersemayam di dadanya. Terlebih tatkala bacaannya menyentuh bait ayat kelima yang berbunyi, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Penggunaan kata pasti dan puas di dalam ayat tersebut merupakan sebuah garansi mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang tidak akan pernah sekalipun mengingkari janjinya. Pak Salman pun melafalkannya secara berulang-ulang hingga genap 11 kali dengan rasa optimisme yang membumbung tinggi, meyakini bahwa proposal perubahan nasibnya sedang ditinjau dan diproses di mahkamah langit. Bentuk keajaiban yang datang kemudian tidak berwujud jatuhnya sebuah koper misteri yang syarat akan lembaran uang dari langit, melainkan dikirimkan melalui sebuah celah kesempatan yang sama sekali tidak diduga sebelumnya. Tepat pada hari yang ke-7 sejak ia merutinkan amalan tersebut, seorang kawan lama yang sudah bertahun-tahun hilang kontak mendadak menghubunginya untuk menawarkan posisi sebagai pengelola sebuah proyek berskala besar, yang mana profit dari proyek tersebut rupanya sangat mencukupi untuk melunasi seluruh tanggungan hutangnya dalam tempo yang relatif singkat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kuasanya menggerakkan hati manusia dari tempat yang jauh untuk dijadikan wasilah atau perantara aliran rezeki bagi Pak Salman melalui sebuah jalan yang masuk akal. Namun sama sekali tidak disangka-sangka waktu kehadirannya mendirikan sholat duha pada hakikatnya merupakan sebuah bentuk penegasan pada skala prioritas dari seorang hamba yang dengan sadar lebih mendahulukan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah riuh rendah dan sibuknya roda aktivitas duniawi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kesempatan pernah menegaskan sebuah maklumat bahwa pada setiap persendian yang melekat di tubuh manusia terdapat kewajiban untuk dikeluarkan sedekahnya pada setiap harinya, dan ibadah 2 rakaat salat duha dinilai sudah mampu mewakili serta mencukupi seluruh nominal sedekah dari persendian tersebut. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah wa yujji'u min dalika raq'atani yarka'uhuma minat duha.
Setiap pagi, setiap persendian atau tulang dari salah seorang di antara kalian harus dikeluarkan sedekah, dan semua itu dapat dicukupi atau digantikan dengan 2 rakaat yang dikerjakan di waktu duha. Dengan 2 rakaat yang dikerjakannya di waktu duha, apabila seluruh elemen tubuh kita telah tuntas bersedekah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkinkah Zat yang maha memiliki segalanya itu tega membiarkan hambanya terlunta-lunta dalam kekurangan materi? Kunci utama dari semua ini adalah konsistensi atau istiqomah. Pak Salman telah menjadi saksi hidup dan membuktikan sendiri bahwa datangnya rizki yang tak terduga itu bukanlah sebuah isapan jempol belaka. Manakala kita berani mengambil keputusan untuk berhenti mengejar bayang-bayang dunia dan mulai memfokuskan diri untuk memburu ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka secara otomatis dunialah yang akan berbalik arah, berlari mengejar kita dari rute-rute yang tidak pernah mampu dijangkau oleh logika manusia. Oleh karena itu, bagi siapa saja di antara Anda saat ini yang merasa seolah sedang terpuruk di dasar roda kehidupan, janganlah sekali-kali membiarkan hati Anda dilingkupi oleh rasa sedih yang berlarut-larut. Lembaran surah Ad-Duha ini dibuka dengan sebuah sumpah agung demi waktu fajar yang benderang, sebuah isyarat kuat dari alam semesta bahwa kegelapan fase hidup yang tengah Anda lalui pasti akan segera berganti dengan pancaran cahaya kemudahan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah membiarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenggelam dalam kesendirian tatkala beliau dirundung rasa gundah. Begitu pula halnya dengan diri Anda. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah membiarkan Anda memikul beban kehidupan ini seorang diri tanpa pertolongan. Mulai detik ini, jadikanlah ibadah sholat duha serta amalan membaca surah Ad-Duha sebanyak 11 kali ini sebagai bagian dari gaya hidup dan identitas baru Anda. Lakukanlah ia bukan hanya di saat Anda sedang terdesak, membutuhkan materi atau uang semata, melainkan visualisasikanlah amalan tersebut sebagai bentuk implementasi rasa syukur kita yang sangat mendalam atas segala limpahan nikmat yang masih bisa kita rasakan hingga hari ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, narasi kehidupan yang dilalui oleh Pak Salman seyogyanya dapat menjadi cermin besar bagi kita semua, sebuah pembuktian nyata bahwa dikala seluruh pintu akses yang ada di bumi ini telah tertutup rapat bagi kita, ketahuilah bahwa pintu-pintu di langit senantiasa menganga lebar bagi setiap hamba yang sudi bersujud dengan totalitas kepasrahan. Surah Ad-Duha sejatinya bukanlah sekedar susunan kalimat atau jajaran ayat penyejuk belaka, melainkan sebuah bentuk dekapan kasih sayang yang teramat hangat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menegaskan janjinya bahwa Dia tidak akan pernah menelantarkan Anda seorang diri. Jika pada hari ini Anda merasa seakan-akan dikucilkan dan ditinggalkan oleh gemerlapnya dunia, maka segeralah memutar arah haluan untuk kembali mengetuk pintunya di waktu duha. Mintalah dengan penuh kesungguhan sebanyak 11 kali dengan fondasi keyakinan yang kokoh, dan saksikanlah bagaimana janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertuang pada bait ayat kelima menjelma menjadi kenyataan yang indah di dalam lembaran hidup Anda, di mana Dia pasti akan mengucurkan karunia-Nya hingga batin Anda benar-benar merasa puas serta ridho atas segala ketetapan-Nya. Jangan biarkan lentera harapan yang baru saja menyala ini berhenti
dan menguap begitu saja di telinga Anda tanpa bekas. Apabila Anda merasakan batin Anda bergetar dan meyakini bahwa pesan dalam tayangan ini merupakan jawaban spiritual yang selama ini Anda cari, maka segeralah perluas jangkauan kebaikan ini dengan membagikan pesan langit ini kepada kerabat, sahabat, atau siapa saja di luar sana yang saat ini sedang terseok-seok berjuang di titik nadir kehidupan mereka. Mari kita ambil bagian untuk menjadi jembatan hidayah dan pembawa secercah harapan bagi sesama. Sebuah langkah kecil yang syarat akan nilai keberkahan sebagai bentuk komitmen awal dan manifestasi keseriusan Anda dalam menjemput garis takdir baru yang penuh dengan kelimpahan. Silahkan Anda goreskan sebuah kalimat di kolom komentar. Bismillah, saya siap kaya dan berkah dengan duha. Kita sama-sama berdoa. Semoga esok pagi, tatkala sang surya mulai menampakkan dirinya di ufuk timur, sinarnya tidak hanya sekedar menerangi bumi, melainkan turut membawa fajar kebahagiaan berupa jalan keluar bagi lunasnya seluruh beban hutang-hutang Anda, serta hadirnya kedamaian yang mendalam di dalam hati Anda. Sampai berjumpa kembali di segmen penjelajahan spiritual berikutnya, tentunya hanya di channel Serambi Surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.